wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas dan juga bisa melakukan kegiatan dan beribadah di manusia atau hambanya. Dan juga ini adalah kegiatan yang paling menyenangkan karena membuka jalan untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Nah, kepada yang terhormat Ibu Miftah sebagai utusan dari Aminef, dan kita juga sudah lama sekali bekerja sama dengan Ibu Miftahul Mardiah karena kita selalu konsisten dalam memberikan informasi terhadap program doktoral ataupun postdoktoral di Universitas Riau. Nah, di tahun ini kita banyak sekali program untuk mendukung dosen berkegiatan di luar negeri. Salah satu programnya ini adalah kerjasama dengan Aminef, kemudian kerjasama dengan institusi lain untuk membuka jalan agar dosen-dosen ini mau berkegiatan ke luar negeri. Karena ini sudah merupakan bagian dari program kementerian minimal 3 bulan ke luar negeri. Nah, kemudian saya juga ucapkan terima kasih. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kesediaan dari Profesor Ibu Ilmiawati, karena ini adalah narasumber yang unik. Kenapa unik? Selama ini kami mengundang narasumbernya dari teknik. Jadi saya berdoa, semoga adalah di luar teknik yang datang sebagai narasumber. Kemudian saya berusaha, saya lihat alumni direktori tentang Aminef, Fulbright, Indonesia Research Science dan Teknologi. Kemudian di direktori tersebut saya menemukan nama Profesor Ilmiawati. Saya hubungi dan bersedia dan alhamdulillah hadir di acara sharing session ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta yang berminat untuk mengikuti Aminef. Animonya sangat tinggi. Dari data kami ada 31 yang mendaftar. Nah, dari sini kami lihat ada dari Fakultas Pertanian, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan, kemudian Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Perikanan, Pertanian, Ekonomi, Keguruan, kemudian keperawatan, kedokteran juga banyak sekali yang mendaftar. Mungkin saja pada saat ini ada yang sedang dilakukan, karena di sini di data kami disebutkan kedokteran yang paling banyak itu adalah biomedis, ilmu penyakit dalam, dan kedokteran hewan. Dan juga teman-teman dosen dari FMIPA serta tentu saja yang menjuarai Aminef selalu yaitu dosen di teknik. Nah, oleh karena itu kami memutuskan untuk izin untuk merekam sesi sosialisasi ini, sehingga kami akan kirimkan link bagi peserta yang tidak bisa hadir pada saat ini, mungkin ada halangan dan lainnya. Nah, setelah acara sesi ini, kami juga memberikan fasilitas untuk dosen yaitu coaching untuk form pendaftaran atau cara untuk mendaftar visiting scholar. Jadi coaching ini akan diadakan di hari Sabtu jam setengah 2 sampai jam 5. Nah, Dr. Yusnita yang merupakan dosen kami dan alumni dari Fulbright Visiting Scholar akan memberikan coaching tersebut. Jadi semuanya disusun dengan baik. Semoga harapannya adalah berbuah juga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Yufitriana Amir. Selanjutnya kita minta kata sambutan dari perwakilan Aminef sekaligus menyampaikan program Aminef untuk dosen Indonesia yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Ibu Miftahul Mardiah. Pada beliau disilahkan.
Terima kasih banyak, Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Aminef dapat bekerja sama untuk kesekian kalinya dengan Universitas Riau untuk mengadakan sesi informasi beasiswa Fulbright. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan dan juga koordinasi yang dekat sehingga acara yang kita hadiri saat ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Fitriana Amir dan tim yang telah berkolaborasi untuk acara ini. Dan seperti yang disampaikan, semoga acara ini nantinya membawa peluang ataupun informasi yang lebih luas kepada para calon aplikan Fulbright, terutama yang berasal dari Universitas Riau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Cini Ilmiawati yang sudah bergabung juga secara daring dari Padang untuk bisa membagikan pengalamannya menjadi seorang Fulbright Visiting Scholar di Amerika Serikat. Kami harap penjelasan yang nanti disampaikan, baik penjelasan administratif tentang program, ataupun berikut pengalaman Profesor Cimi Ilmiawati yang sangat ekstensif atau luas di Amerika Serikat, itu bisa memberikan motivasi sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana program Fulbright ini manfaatnya sangat luas dan perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nah, untuk paparan dari kami telah mempersiapkan paparan sesuai dengan request dari pihak Universitas Riau. Oleh karena itu, izinkan kami untuk bisa membagikan presentasi atau slide presentasi tentang program Fulbright yang saat ini sedang menerima aplikasi dari warga Indonesia. Oleh karena itu, paparan kami akan berisi informasi beasiswa untuk studi S2, S3, serta beasiswa untuk melaksanakan riset. Bagaimanakah informasinya? Berikut kami izin untuk memulainya. Nah, program Fulbright sendiri sebagai perkenalan adalah merupakan pertukaran pendidikan internasional terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang ditawarkan sejak tahun 1946. Tujuannya adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara rakyat Amerika dan negara-negara lainnya. Program ini membuka kesempatan bagi mereka yang berasal dari berbagai kalangan atau berbagai latar belakang yang memiliki prestasi. Di Indonesia, program Fulbright ditawarkan sejak tahun 1952. Total sudah ada 4.800 orang alumni, mereka menjalani berbagai kegiatan. Orang Amerika yang datang ke Indonesia, mereka menjalankan riset, menjadi pengajar di universitas atau asisten pengajar bahasa Inggris di sekolah menengah atas atau yang sederajat. Sementara orang Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat, mereka menjalani studi, baik itu studi S2, studi S3, penelitian profesional, penelitian pasca doktoral, mengajar bahasa Indonesia, serta pelaksanaan pengayaan profesionalisme lainnya di berbagai disiplin ilmu. Tentunya sambil mendukung visi dan misi untuk mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, peraih beasiswa Fulbright yang pertama-tama ada Rustandi Kartakusuma, pengajar sastra Indonesia di Yale University, Haji Agus Salim, memberikan kuliah tema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University, lalu juga ada Bapak Hasan Syadili yang menjalani S2 di bidang sosiologi di Cornell University. Lalu, apa sajakah keunikan Fulbright? Dan mengapa rekan-rekan dari Indonesia itu patut untuk mempertimbangkan melamar beasiswa yang memberikan kesempatan berharga ini? Yang pertama-tama, program Fulbright tidak hanya ditawarkan di Indonesia saja, tapi juga ke lebih dari 160 negara lainnya. Nanti di Amerika akan ada event-event yang khusus diadakan oleh Fulbrighter, gunanya supaya para Fulbrighter itu bisa saling berjejaring, berkenalan, membentuk pertemanan. Mudah-mudahan setelah program Fulbright-nya selesai, itu bisa dilanjutkan dengan kerjasama yang lebih konkret. Nah, saya izin berbagi cerita ya. Salah satu alumni Fulbright kami dari Indonesia
dia berjejaring dengan alumni Fulbright dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, ada Thailand, setelah itu ada Kamboja, lalu mereka menjalin silaturahmi hingga selesai kuliah masing-masing, mereka pulang ke negara masing-masing, namun mereka membentuk suatu kolaborasi. Jadi setelah kurang lebih 3 tahun setelah alumni kami itu menyelesaikan programnya, dia kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan Fulbrighter lainnya dari negara-negara tersebut untuk membentuk startup. Startupnya adalah di bidang asuransi, namun asuransi khusus untuk buruh. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana jejaring global yang dibentuk itu bisa dimanfaatkan dan bisa diarahkan kepada kerjasama yang lebih konkret nantinya yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, kami harap para Fulbrighter lainnya juga bisa mengambil inspirasi dari adanya jejaring tersebut. Lalu juga ada cerita salah satu Fulbright Visiting Scholar kami, kalau tidak salah waktu itu tahun 2013 gitu ya. Lalu dia berangkat ke Amerika Serikat, lalu pulang ke Indonesia. Beberapa tahun kemudian dia menyampaikan bahwa dia akan berangkat untuk riset pasca doktoral, namun di Amerika Selatan. Dia di sana di-host oleh seorang Fulbrighter dari sana. Karena sesama Fulbrighter, akhirnya tidak ada proses seleksi lagi. Kamu Fulbrighter, saya Fulbrighter, oke, kamu langsung datang ke sini, berangkat, tidak ada seleksi wawancara ataupun seleksi administrasi yang dikenakan. Jadi, itu adalah salah satu contoh mengapa Global Network itu sangatlah bermanfaat. Jadi tinggal bagaimana masing-masing orang itu bisa menyikapinya, bisa mengolahnya, dan nurturing the friendship. Itu adalah hal yang perlu dilakukan, ya. Nah, yang kedua tentang keunikan Fulbright adalah adanya bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas. Dalam hal ini, misalkan ingin melamar Fulbright untuk S2 ataupun S3 di Amerika, tidak perlu letter of acceptance. Atau ingin melaksanakan riset di Amerika, tidak perlu ada letter of invitation. Cukup identifikasi terlebih dahulu. Kira-kira Anda ingin berangkat dan ditempatkan di kampus mana, berinteraksi dengan research advisor siapa. Jadi silakan dicari tahu mulai dari sekarang. Yang berikutnya, selama di Amerika Serikat itu Anda tidak akan dilepas secara mandiri begitu saja, tapi kami juga sediakan support sistemnya. Di Indonesia, beasiswa Fulbright itu dikelola oleh Aminef. Kalau di Amerika Serikat itu pengelolanya namanya Institute of International Education. Selama Anda menjalani program Fulbright, Anda memiliki contact person dari pihak IIE tersebut. Jadi misalkan ada mau nemui kendala selama program, misalnya kesulitan untuk bisa menyesuaikan diri atau terjadi gegar budaya atau culture shock begitu ya. Nah, itu nanti bisa berkonsultasi kepada pihak IIE. Atau misalkan nanti mereka juga bisa mengarahkan resource-resource atau sumber informasi mana yang sekiranya bisa Anda tuju selama di Amerika. Pihak IIE ini nantinya juga akan membantu Anda dalam proses administrasi, seperti membayarkan uang kuliah ke universitas, membayarkan uang biaya hidup Anda, dan lain-lain sebagainya. Jadi, ini adalah dukungan yang kami berikan selama berada di Amerika. Nah, untuk Anda yang ingin berencana kuliah S2 ataupun S3, ada pre-academic training sebelum menjalani program. Ini gunanya adalah untuk meningkatkan atau mengasah kemampuan bahasa Inggris. Khusus untuk mereka yang kuliah S2 dan S3, apabila setelah kuliah ingin menjalani post-academic training dan internship, itu diperbolehkan. Kami akan berikan waktunya maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Kami akan bantu untuk memperpanjang izin tinggal Anda di Amerika. Bagaimanakah dengan mereka yang ingin membawa serta keluarga? Boleh sekali membawa keluarga, kami akan bantu untuk izin tinggal dan juga visa masuk Amerika Serikat. Dengan catatan, untuk tunjangan keluarga itu perlu ditanggung secara mandiri oleh penerima beasiswa. Dan yang terakhir, beasiswa ini terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang suku, agama, status perkawinan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun tidak ditanyakan nantinya ya di dalam formulir aplikasi.
Bagaimanakah dengan persyaratan umumnya? Nah, ini adalah hal yang saya pikir sudah memenuhi persyaratan ya untuk semuanya yang ada di sini. Warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif kegiatan sosial, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian atau setelah studi Anda. Jadi, silakan Anda melamar untuk program. Bagaimanakah dengan fasilitasnya? Nah, semua program yang kami tawarkan itu fasilitasnya komprehensif, mencakup proses di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di sini contohnya untuk di Indonesia ya. Nah, Anda berasal dari Riau, Pekanbaru, lalu setelah itu misalkan Anda diundang untuk hadir wawancara beasiswa di Jakarta, maka kami akan sediakan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku sehingga Anda bisa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bagaimanakah saat mengikuti program ini di Amerika? Kami akan memberikan tunjangan hidup bulanan serta tunjangan profesional. Nah, biaya laboratorium dan penelitian itu akan diberikan untuk yang akan menjalani riset, sementara untuk yang akan studi S2, S3 akan diberikan biaya seperti tunjangan buku, tunjangan untuk membeli laptop, dan sebagainya. Kami juga memberikan tiket pesawat pulang pergi 1 kali, yaitu sebelum memulai program dan setelahnya, serta asuransi kesehatan ini akan ditanggung sejak hari pertama sampai di Amerika. Kita memasuki informasi untuk kesempatan studi jenjang S2 dan S3 terlebih dahulu ya, dengan program Fulbright Master's Degree dan juga Doctoral Degree. Nah, program ini membuka kesempatan untuk Anda yang ingin studi di semua bidang, kecuali bidang studinya bersifat klinis, atau mahasiswa itu harus berinteraksi langsung dengan pasien hewan atau manusia selama studi. Jadi, sepanjang tidak ada kontak dengan manusia atau hewan selama studi, pada prinsipnya bidang studi tersebut bisa dilamar. Di Amerika Serikat pun ada lebih dari 4.000 kampus yang bisa dipilih. Silakan ditentukan spesialisasi yang Anda inginkan, lalu spesialisasi tersebut ditawarkan di universitas mana. Mohon dicatat bahwa 4.000 kampus memiliki spesialisasi yang berbeda-beda, jadi nama kampus yang menurut kita di Indonesia itu terkenal, belum tentu menyediakan jurusan Anda. Ya, kalau menyediakan pun belum tentu dia memiliki ranking yang baik. Oleh karena itu, mohon untuk bisa memperluas untuk pilihan kampusnya. Saya berikan contoh untuk Anda yang ingin kuliah jurusan jurnalistik. Nah, di Amerika Serikat, kampus nomor 1 yang menawarkan jurusan jurnalistik adalah University of Missouri Columbia. Itu jurnalistiknya nomor 1 se-Amerika Serikat. Walaupun kita di sini tidak familiar ya dengan nama kampusnya. Oleh karena itulah, sekali lagi untuk riset tentang kampus ini, mohon dilakukan dengan sedetail mungkin. Karena itu nantinya akan membantu Anda pada saat menuliskan esai dan lain-lain. Karena jadi punya bayangan ya, oh kampus ini yang saya inginkan itu bidang studinya apa yang akan dipelajari dan lain-lain. Itu jadi bisa membantu kita untuk bisa memformulasikan rencana studi ke depannya. Nah, bagaimanakah dengan persyaratannya? Yang ingin melamar S1 sudah harus punya gelar S1 atau D4, minimum skor kemampuan bahasa Inggris, TOEFL ITP 550, IBT 80, IELTS 6,5, atau Duolingo 125. Minimum IPK-nya adalah 3,0 pada skala 4. Kalau untuk Fulbright Doctoral Degree, ini harus sudah lulus gelar S2, baik kampus dalam negeri maupun luar negeri. Tidak ada diskriminasi ya, sepanjang Anda bisa memenuhi persyaratan untuk melamar Fulbright Doctoral Degree. Skor kemampuan bahasa Inggris adalah minimum TOEFL ITP 575, IBT 90, IELTS 7, atau Duolingo 135. Silakan gunakan tes manapun yang bisa Anda jangkau. Hasil tesnya, sepanjang memenuhi persyaratan minimum, itu bisa dipergunakan. Tidak ada diskriminasi, karena pakainya TOEFL ITP berarti kurang oke nih, kami akan pilih yang TOEFL IBT saja. Tidak ada seperti itu ya. Jadi, silakan gunakan atau pilih salah satu dari 4 pilihan tes ini. Masa pembiayaannya adalah 2 tahun maksimal untuk Fulbright Master's Degree, maksud saya. Dengan catatan, misalkan nantinya
aplikan memilih untuk berangkat ke kampus yang memang jenjang studinya hanya 10 bulan atau 2 semester, maka kami akan sesuaikan demikian. Dan untuk Fulbright Doctoral Degree adalah 3 tahun untuk coverage pembiayaannya. Nah, batas waktu pendaftaran itu adalah 18 Februari 2026. Formulir aplikasi Fulbright kami buka sejak 2 hari lalu. Jadi ada waktu 4 bulan mulai dari sekarang. Kami harap ini adalah waktu yang cukup untuk Anda bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Ini hari Jumat, besok hari Sabtu dan Minggu ya. Silakan untuk mulai mencicil mengisi formulir aplikasi Fulbright. Karena nantinya formulir aplikasi bisa dikunjungi berulang kali hingga tenggat waktu pendaftaran yang telah ditetapkan. Jadi harapannya jangan menunggu tanggal 18 Februari, itu sudah bisa diklik submit aplikasi Anda beserta kelengkapan-kelengkapannya. Berikutnya, izinkan saya untuk berpindah kepada kesempatan untuk riset di Amerika Serikat dengan dukungan Fulbright Visiting Scholar dan juga US ASEAN Visiting Scholar. Nah, program Fulbright Visiting Scholar itu adalah kesempatan bagi warga Indonesia dari kalangan peneliti atau akademisi untuk menjalani riset akademik atau profesional selama 3-6 bulan di semua bidang studi kecuali yang sifatnya klinis. Bagaimanakah caranya kita menentukan? Kita harus 3 bulan, atau 4 bulan, atau 4,5, atau 5 bulan ya? Itu adalah pertanyaan yang perlu Anda jawab secara mandiri. Mengapa Anda memerlukan jangka waktu tersebut? Nanti silakan dituangkan ke dalam rencana penelitian Anda di dalam project statement. Program Fulbright Visiting Scholar memberikan preferensi kepada mereka yang memenuhi syarat yang belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Pengalaman substansial itu maksudnya adalah mereka yang dulunya S2-nya kah atau S3-nya sudah dilaksanakan di Amerika Serikat atau sudah berkali-kali mendapatkan kesempatan untuk menjalani riset pasca doktoral melalui kesempatan lainnya selain Fulbright. Seperti itu. Tapi bukan berarti kesempatan Anda apabila Anda memiliki pengalaman demikian akan tertutup sama sekali, ya. Silakan dicoba mendaftar terlebih dahulu. Tujuan beasiswa ini adalah untuk menjalani riset pasca doktoral, bukan untuk tujuan utamanya menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktor. Misalkan selama di Amerika ada kesempatan untuk ikut konferensi kah, atau seminar, ataupun kegiatan lainnya, silakan Anda lakukan sepanjang Anda bisa mengatur waktu atau jadwal selama di Amerika Serikat dan tidak menutup kemungkinan nanti perjalanan Anda akan ditanggung oleh beasiswa Fulbright. Yang bisa melamar Fulbright Visiting Scholar adalah yang sudah punya gelar S3 atau gelar setara lainnya. Misalkan belum punya S3, masih boleh juga melamar dengan catatan pengalaman kerjanya itu sudah luas sehingga walaupun tidak punya gelar S3 karena pengalaman kerja atau rekam jejaknya sangat luas, itu sudah bisa dianggap setara dengan S3. Kemampuan bahasa Inggris tidak perlu tersertifikasi dengan TOEFL, cukup nanti formulir aplikasi, terus setelah itu project statement, dan juga esai lainnya yang ada, itu ditulis dalam bahasa Inggris. Kami mencari mereka yang setidaknya sudah menghubungi atau minimal mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Anda bisa melaksanakan riset di lembaga-lembaga tidak hanya universitas, tapi juga bisa di research center atau government institution ataupun think tank di Amerika Serikat. Jadi, silakan Anda tentukan mana yang paling pas untuk Anda. Kami juga mencari mereka yang memiliki rencana untuk menyelesaikan dan mepublikasikan penelitian setelah program selesai. Di sini tidak ada batasan, misalkan harus minimal Scopus Index sekian, tidak ada ketetapan demikian. Ataupun misalnya harus dalam waktu jangka 1 bulan selesai penelitian harus diterbitkan. Tidak ada ketetapan seperti itu. Karena kami mengetahui masing-masing orang itu memiliki penelitian yang berbeda-beda, topiknya berbeda-beda, lalu fase-fase yang dilewatinya pun juga berbeda-beda, ya. Periode Fulbright Visiting Scholar, kalau melamar pada tahun ini, tenggat waktunya 3 November, Anda bisa memulai penelitian di September 2026 dan selambatnya di bulan Januari 2027.
per 31 Mei 2027 penelitiannya sudah harus diselesaikan dan Anda sudah harus kembali ke Indonesia. Nah, tenggat waktu pendaftaran seperti yang tadi disampaikan ya, di 3 November. Selain Fulbright Visiting Scholar, ada juga kesempatan untuk meneliti lainnya, yaitu melalui program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Di sini kita bisa membedakannya berdasarkan kata kunci, US ASEAN Visiting Scholar. Karena ini adalah program yang menawarkan kesempatan untuk penelitian ilmiah dan profesional dalam isu-isu prioritas dalam hubungan Amerika Serikat dan ASEAN serta kawasan ASEAN. Jadi topik penelitiannya itu harus memiliki cakupan regional atau implikasi yang jelas untuk kawasan ASEAN. Durasinya sendiri adalah 3 sampai dengan 4 bulan. Tujuannya untuk memperdalam keterlibatan antar masyarakat, memperkuat hubungan dengan 10 negara anggota ASEAN plus Timor Leste, serta menekankan pentingnya peran kawasan ASEAN. Program ini alumninya ada kurang lebih 15 orang, termasuk dengan tahun 2025 ini berarti totalnya ada 18 orang. Alumni se-ASEAN ada 150 orang. Jadi, untuk penelitiannya sendiri harus mencerminkan prioritas Sekretariat ASEAN dan misi Amerika Serikat untuk ASEAN, harus juga relevan bagi Indonesia, terus cakupannya adalah regional. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh saja, namun tidak pakem seperti ini. Bisa Anda mengajukan penelitian di luar apa yang disebutkan di sini, ya. Namun ini adalah contoh-contohnya. Dukungan bagi integrasi ekonomi dan pasar keuangan regional, keamanan dan kebijakan AI, integrasi teknologi, perluasan kerja maritim, pendidikan, teknologi pangan, ilmu informasi, jurnalistik, hukum, administrasi publik, kesehatan masyarakat, perdagangan, investasi, dan sebagainya. Jadi misalkan Anda ingin meneliti suatu isu yang berkaitan dengan kawasan ASEAN, misalnya transnational crime, ya, atau kejahatan transnasional. Ini adalah isu-isu yang sangat panas sekarang, ya. Misalkan akan melibatkan bagaimanakah gambarannya yang terjadi di Indonesia versus Kamboja, misalkan, ataupun negara Thailand. Nah, maka ini adalah salah satu hal yang bisa dilamar untuk Fulbright ASEAN Visiting Scholar karena memang mengambil kawasan ASEAN. Atau misalkan bagaimanakah pergerakan yang pernah dilamar oleh ini ya, yang pernah dilamar oleh alumni kami sebelumnya, bagaimanakah kondisi perairan di Laut Cina Selatan. Nah, itu juga bisa dilamar untuk program ini. Ya. Di sana nanti, tidak hanya penelitian, Anda juga bisa dan sangat didorong untuk bisa menemukan peluang-peluang seperti menghadiri kuliah tamu, menghadiri seminar atau konferensi, ada juga pertemuan di Washington DC menjelang akhir program, dan lain-lain sebagainya. Tenggat waktu pendaftarannya adalah di 1 Desember 2025. Pertanyaannya, jadi saya harus melamar yang mana ya? Fulbright Visiting Scholar atau Fulbright US ASEAN Visiting Scholar? Jawabannya, Anda bisa melamar keduanya dengan catatan bahwa masing-masing program ini memiliki disiplin atau risetnya itu berbeda-beda. Yang satu itu secara umum, yang satu lagi harus berkaitan dengan Amerika Serikat dan ASEAN atau kawasan ASEAN. Jadi silakan project statement-nya atau research proposal-nya itu di-tailor atau disesuaikan dengan masing-masing program. Namun, misalkan nanti melamar keduanya, mendapatkan keduanya, lolos ke tahapan berikutnya, maka perlu memilih salah satunya ya, karena belum bisa untuk menjalankan kedua program secara bersamaan. Semoga bisa dimengerti untuk hal ini. Persyaratan mendaftar untuk program Fulbright Visiting Scholar dan US ASEAN Visiting Scholar, dan termasuk MA PhD juga sebetulnya ya, itu ada formulir aplikasi daring, ada contoh tulis penulis, surat rekomendasi, transkrip akademis ijazah, surat undangan dari institusi atau LOA kalau ada, dengan catatan ini bukan persyaratan, SIM, KTP, atau paspor, silakan disertakan, semuanya diunggah ke dalam formulir aplikasi daring. Informasi terkini nanti bisa ditemukan di laman Aminef. Kami tahu bahwa informasi tentang beasiswa Fulbright biasanya di pick up oleh
outlet atau news outlet lainnya ya. Namun untuk informasi yang terkini, terlengkap, dan terakurat itu nanti ke laman Aminef. Semua informasi kami tampilkan di situ sehingga tinggal dipelajari saja. Kami juga hadir di kanal media sosial, ada Facebook page, ada X atau dulunya Twitter, dan juga ada Instagram. Kami juga tampilkan rekaman acara-acara daring kami di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, sehingga bisa disimak dari situ bagaimanakah pendapat dari para alumni atau tips mereka, sehingga Anda bisa mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Kalau ada pertanyaan saat lagi kita buka sesi tanya jawab, atau nanti bisa juga menghubungi kami via WhatsApp di nomor di 0811 9059 085. Silakan dicatat. Saya ulangi di 0811 9059 085. Atau bisa juga melalui email di communications@aminef.or.id. Kami akan respon pada hari dan jam kerja ya, kecuali libur kalender Indonesia dan Amerika, dan kami pastikan Anda akan berinteraksi langsung dengan staf Aminef, bukan dengan auto reply atau chatbot. Oleh karena itu, pesannya direspon pada hari dan jam kerja saja. Sedikit informasi tentang Aminef, kami adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan kami didirikan pada tahun 92 dan merupakan yayasan nirlaba dwi bangsa hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Amerika. Program Fulbright untuk warga negara Indonesia itu total ada 9 program beasiswa yang berbeda, di mana untuk sesi hari ini, berdasarkan permintaan dari Universitas Riau, kami sampaikan 4 program utama kami. Semoga bermanfaat untuk Anda informasi ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan, dan saat lagi langsung saja saya kembalikan kepada Pak Hendra selaku MC untuk kita bisa memulai sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Miftah. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya ya, tapi kita tahan dulu nih pertanyaan Bu Miftah karena nanti setelah sesi kedua ya kita lanjutkan ke pertanyaan supaya nanti pesertanya masih tetap standby di Zoom meeting kita. Baik, kita masuki ke sesi kedua. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana dan apa beasiswa yang disediakan, dan selanjutnya kita masuk ke tip and tricks melakukan kegiatan Tridharma di Amerika dengan narasumber kita Prof. Cimi Ilmiawati MD PhD. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita persilakan kepada narasumber kita, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita. Beliau adalah alamatnya ini Divisi of Environmental Toxicology, Department of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, Andalas University, Kampus FK, Fakultas Kedokteran Limau Manis, Pau, Padang. Nah, pendidikan beliau PhD di bidang medicine dari Universitas Jichi Medical University, Japan. Postgraduate, nah di sini saya melihat ada 2 kali mengambil postgraduate. Satu adalah di Department of Environmental and Preventive Medicine, Jichi Medical University School of Medicine, Japan. Yang kedua, yakni Division of Histology and Cell Biology, Department of Anatomy, Jichi Medical University School of Medicine, Japan. Dan S1-nya dari Medical Doctor, Faculty of Medicine, Andalas University, Indonesia. Dan fellowship-nya dari 2025 sampai sekarang, yakni Weimer Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Dan award atau penghargaan yang pernah diterima, yakni Awardee of Fulbright Visiting Scholar to Rochester Institute of Technology, New York, USA, 2021. Awardee of Molecular Biology Fellowship to Japan, Jichi Medical University by Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, 2017. Takeda Science Foundation
Research Fellowship for Medical Doctor 2015 and 2016. Dan pengalamannya termasuk juga sejarah organisasi 2024 sampai 2025 Secretary of Indonesian Consortium for Biomedical Science atau KIBI, 2023 sampai sekarang Head of Postgraduate Study Program in Biomedical Science, Head of Human Resource Division Medical Education Unit, Fakulti Medicine Universitas Andalas, juga Kepala Divisi Environmental Toxicology, Departemen Farmakologi and Therapeutic, Fakulti Medicine, dan sampai sekarang dari 2008 lecturer at Departemen Farmakologi and Therapeutic, Fakulti of Medicine Universitas Andalas, dan research interestnya adalah environmental health, toxicology, environmental exposure, and epidemiology, molecular endocrinology, women and health, children health. Dan beliau ini merupakan pakar di bidang toksikologi. Nah, kita lihat dari hibahnya cukup banyak sekali ya kalau saya bacakan satu persatu. Dan beliau juga sebagai reviewer atau editor dari Environmental Health and Preventive Medicine, Journal of Endocrinology sebagai editor, Egyptian Health Journal sebagai reviewer, Jurnal Kesehatan Andalas, Journal of Medical Advance and Education sebagai editor. Dan kalau kita lihat publish papernya, nah di sini sangat banyak sekali ya, terutama sekali ini yang menjadi sorotan bagi saya yaitu urinary arsenic. Jadi beliau merupakan pakar dari toksikologi di bidang biomonitoring merkuri, pencemaran dari merkuri, kadmium, and lead. Nah, ini timbal ya. Baik, untuk lebih jelasnya, kita persilakan kepada narasumber kita, Profesor Cimi Ilmiawati. Pada beliau disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas perkenalannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Ibu Yufitriana Amir sebagai ini perwakilan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Riau. Terus terang, saya sangat merasa terhormat dengan diundang sebagai narasumber. Saya punya kedekatan emosional ya dengan Universitas Riau dalam banyak hal sebenarnya. Kemudian juga saya terima kasih ya, berterima kasih kepada Ibu Miftahul Mardiah di sini, Communication Officer Aminef. Senang sekali saya diundang dalam acara sosialisasi program Fulbright ini, dan saya merasa sudah kewajiban saya untuk hadir dan berkontribusi bagi Fulbright dalam bentuk kecil sore hari ini. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat bergabung bagi para peserta, para Bapak Ibu dosen dari Universitas Riau pada sore hari ini. Sesuai permintaan dari panitia, saya sudah menyiapkan slide untuk presentasi. Izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Sudah, tinggal di full screen saja. Oke, sudah full screen? Ya, sudah. Ya, mudah-mudahan suara saya juga terdengar jelas ya. Ya, suaranya crystal clear. Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi saya mau menyampaikan sedikit konteks dulu. Kenapa saya melamar ya, pada tahun 2019 itu melamar Fulbright Visiting Scholar. Jadi setelah saya memperoleh gelar doktoral ya di Jepang dan memiliki pengalaman penelitian pasca doktoral di Universitas Nagoya di Jepang, saya kembali ke Indonesia, berkiprah di Universitas Andalas,
Namun saya merasa saat itu ada publikasi yang sangat menarik mengenai em, dideteksinya mikroplastik pada em, berbagai em, air mineral seperti itu ya, air mineral, dan publikasinya itu oleh seorang peneliti di Amerika Serikat. Karena saya adalah peneliti di bidang kesehatan lingkungan dan terdeteksinya partikel mikroplastik pada air mineral tersebut merupakan ancaman kesehatan bagi kita semua. eh, saya merasa eh, eh, kenapa tidak melakukan penelitian ke arah mikroplastik ini? Karena sebelumnya saya berfokus di arsenik, merkuri, timbal seperti yang disampaikan Pak Hendra di perkenalan tadi. Dan penelitian mikroplastik ini menariknya di jurnal tersebut disampaikan bahwa salah satu sampel dengan kandungan mikroplastik tertinggi adalah brand Aqua yang disampling dari Indonesia seperti itu. Jadi saya sangat tergugah. Wah, jadi brand yang dikonsumsi sangat banyak di negara kita ternyata terkontaminasi mikroplastik dalam jumlah yang mengejutkan seperti itu. Kemudian konteks kedua adalah saya sebenarnya sangat ingin belajar ke Amerika Serikat itu sudah sejak lama ya, salah satu mimpi saya sejak kecil. Namun saya tidak pernah berani melamar karena kesannya itu sangat sulit dijangkau seperti itu ya. Hanya kesannya ya orang-orang yang luar biasa gitu yang bisa lolos seperti itu untuk Fulbright. Namun pada tahun 2018 saya ketemu dosen Universitas Riau, itu Ibu Nana ya dari kimia ya. Nah, itu saya bertemu dengan beliau, berkenalan, dan beliau sangat menginspirasi saya. Beliau lolos duluan Fulbright Visiting Scholar dan saya berpikir, wah, keberhasilan Mbak Nana ini nular seperti itu ya, menambah rasa percaya diri saya juga untuk mencoba melamar Fulbright Visiting Scholar. Jadi saya melamar tahun 2019. eh saya mencoba 2019, alhamdulillah lolos 2020, namun kemudian COVID ya pada Maret 2020, sehingga keberangkatan saya tertunda ke tahun 2021. Nah, di sini saya em, diterimanya itu hostnya ya, host profesornya itu Profesor Christy Tyler dari Rochester Institute of Technology. Ini adalah universitas swasta yang terkemuka ya di negara bagian New York, upstate New York. Nanti saya akan cerita ya kenapa saya bisa akhirnya eh, di eh, terdampar atau berakhir di labornya Prof. Christy Tyler ini. Em, jadi awalnya memang seperti tadi ya saya tertarik dengan penelitian mikroplastik ini. Saya mengusulkan untuk research statement saya topiknya adalah biomonitoring karena ini memang spesialisasi saya. Biomonitoring mikroplastik pada sampel manusia. Jadi kalau penelitian terdahulu itu pada sampel air mineral ya. Saya ingin menelitinya pada manusia, em, sebenarnya ibu dan anak di sini ya, ibu dan anak, eh, dan saya ambil sampel feses. Kemudian ada masalah ketika saya berangkat ke Amerika Serikat, itu sampel saya tidak bisa dibawa, sampel fesesnya, eh, karena zaman COVID itu ternyata sangat sulit ya tentunya transfer bahan biologis ya antar negara seperti itu. Jadi host saya bilang, silahkan kamu berangkat saja seperti itu ya. Dan saya juga waktu itu konsultasi dengan Aminef. Jadi saya berangkat saja tanpa sampel. Padahal kita udah persiapkan ya 32 sampel eh, feses ya dari ibu dan anak di Kota Padang. Akhirnya kita pikirkan topik alternatif
bagaimana kalau kita meneliti mikroplastik pada susu formula bayi saja, kata Prof. Tyler ini ya. Ya, akhirnya kita ambil alternatif seperti itu. Jadi ke Amerika Serikatnya saya hanya membawa sampel susu formula yang dijual di Padang seperti itu. Kemudian ya, jadi harus ada fleksibilitas ya dalam kondisi em, COVID, pandemi COVID tersebut. Kemudian sampainya di Rochester, saya tentunya persiapan ya beberapa hari mengenal laboratorium eh, kebetulan tidak di laboratorium di kedokteran ya, tapi di Fakultas Sains di Departemen Biologi dan Kimia seperti itu. Jadi saya ini gambaran di laboratoriumnya. Ini pengolahan sampel susu formula di sini, filtrasi, dan di sini saya ambil foto ketika saya menghitung partikel mikroplastik menggunakan mikroskop dan penghitungannya kami bekerja itu di dalam sungkup yang hijau ini ya Bapak Ibu ya, artinya supaya tidak ada kontaminasi pada sampel. Karena partikel mikroplastik juga ada di udara. Jadi kita bekerja di dalam ini ya, sungkup sepertinya kita buat sendiri ya dan dari kain supaya partikel yang jatuh bukan partikel mikroplastik seperti itu untuk cegah kontaminasi. Nah, ini penelitiannya sangat lama karena belum ada pada waktu itu yang meneliti mikroplastik pada susu formula. Jadi kita harus optimasi protokolnya dan itu eh, makan waktu yang cukup lama. Eh, Kemudian selain riset mikroplastik, saya juga bertemu dengan Fulbrighter lain ya di Amerika Serikat. Ini kita ya kebetulan ada di Rochester University. Jadi di Rochester tidak hanya ada Institute of Technology, tapi juga ada universitas yang terkenal ya dengan ilmu kedokterannya. Eh, Kemudian foto yang di tengah ini adalah foto saya bersama em, host saya, advisor. Ini ada Dr. Nathan dan ini Prof. Christy Tyler. Dan selama 5 bulan saya bekerja di laboratorium, bukan hanya filtrasi dan menghitung mikroplastik ya, tapi juga saya belajar suatu teknik yang sama sekali baru buat saya waktu itu, yaitu menggunakan Fourier transform infrared spektroskopi. Jadi teknik spektroskopi inframerah ya untuk mendeteksi jenis mikroplastik yang ada pada sampel. Dan ini eh, lab- waktu itu saya di sana pada masa libur panjang mahasiswa ya. Jadi saya rata-rata itu setiap hari sendiri saja di laboratorium. Eh, jadi jarang ketemu manusia kalau di laboratorium. Tapi di luar riset, saya saya berusaha banyak berkenalan ya dengan warga Amerika Serikat. Jadi saya memilih tinggal di ini foto paling kiri ya, student housing. Jadi saya tinggal tuh bareng anak-anak S1-nya di Rochester itu. Jadi dalam satu rumah itu ah, kami ada berlima gitu ya. Jadi saya jadi lupa umur ini ya padahal udah dosen ya. Jadi ya ikut kegiatan anak-anak undergraduate ini ya. Jadi saya tahu nih kegiatan kehidupan mahasiswa Amerika Serikat itu seperti apa. Kita juga sharing di sana. Misalnya saya mengenalkan em, apa masakan ya, masakan khas Indonesia, bikin nasi goreng, saya bikin gulai, sebagainya. Dan itu menarik sekali buat mahasiswa ini. Kemudian saya juga berkenalan dengan beberapa orang di sana, dan ini salah satu budaya orang Amerika yang menurut saya cukup menarik. Mereka rajin potong rumput gitu ya. Jadi mowing the lawn. Saya juga sampai diajarin cara potong rumput dengan mesin ini. Kemudian ini Prof. Tyler
dokumentasi ya di rumah beliau. Ini beliau ngajak saya dinner dengan keluarganya. Eh, jadi kegiatan risetnya bukan conference atau seminar karena saya under pressure untuk memeriksa begitu banyak sampel, jadi tidak ada kesempatan untuk seminar waktu itu. Saya kompensasinya hanya mengenal lebih banyak orang-orang Amerika dan budaya dan cara kebiasaan hidupnya ya. Kemudian saya senang sekali berkesempatan ikut lomba lari ya, lomba lari 5 kilo. Ini di Adirondack di New York. Kemudian saya berkesempatan mengunjungi Yale University dan ada seorang peneliti Indonesia di sana yang eh, statusnya itu sudah dosen tetap di sana. Jadi saya senang sekali bertemu Bapak ini eh, untuk menambah jejaring tentunya ya. Kemudian ya kalau kita di New York tentu tidak lengkap ya kalau tidak melihat patung Liberty. Jadi saya sempatkan untuk melihat patung Liberty dan 9/11 Memorial tentunya. Kemudian manfaat program visiting scholar yang saya rasakan, di satu sisi mungkin saya kecewa ya karena sampel, maksudnya proyek utama yang saya cita-citakan tuh nggak tercapai karena sampel saya tidak boleh, tidak tidak ada satupun pihak yang mau mengirimkan sampel biologis tersebut ya. Di sisi lain saya jadi belajar tentang resiliensi, fleksibilitas. Jadi kita meneliti sampel yang berbeda dan memulai sesuatu yang baru ya, membuat protokol baru. Di sisi lain juga saya maksimalkan manfaat non akademisnya dengan bersosialisasi dan menjadi duta budaya Indonesia. Saya berteman dengan orang Amerika dan mengenalkan berbagai masakan. Di sini saya dengan teman-teman dari eh, Rochester ini saya bikin sate ya bareng mereka. Saya ajarin bikin sate, gado-gado dan sebagainya. Kemudian dengan jejak beberapa kunjungan ya ke Yale University itu saya senang bisa membangun jejaring internasional dan transformasi yang saya rasakan sangat besar itu adalah transformasi pribadi ya karena saya merasa lebih confident dan lebih bisa internalisasi can do attitude-nya orang Amerika ya setelah pengalaman 6 bulan di Amerika Serikat dan itu saya bawa kembali ke institusi saya eh, yang sebelumnya saya hanya sebagai dosen biasa gitu ya. Sekembalinya dari Amerika Serikat, saya berani mengambil tantangan yang lebih besar di universitas dan berani akhirnya berkiprah sebagai apa? Divisi SDM di Medical Education Unit. Saya berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai kepala program studi di program Magister Ilmu Biomedis dan eh, transformasi yang saya eh, alami ya dari program ini juga membuat saya lebih percaya diri untuk mengambil posisi sebagai sekretaris Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia dan em, memperluas jejaring saya secara nasional dan internasional dan itu semua kreditnya saya berikan untuk pengalaman saya di Fulbright ini. Dan alhamdulillah setelah 2021 programnya selesai, 3 tahun kemudian 2024 saya em, lolos direkomendasikan sebagai guru besar oleh kementerian dan tidak lepas dari pengalaman saya em, di sebagai visiting scholar saya pikir ya. Kemudian untuk bagaimana saya berbagi semua pengalaman saya lewat program tersebut tentunya dengan transfer pengetahuan dan praktik baik dalam pengajaran, riset, dan manajemen akademik. Kemudian juga eh, pengembangan kurikulum, modul, dan inisiatif internasionalisasi di Universitas Andalas. Kemudian
kita mencoba berkontribusi untuk menguatkan posisi lembaga dalam kolaborasi riset global. Dan program studi saya saat ini tentu tengah kita menargetkan ya bisa akreditasi internasional dalam beberapa tahun ke depan. Nah, untuk eh, ini pesan juga untuk menyampaikan tips bagaimana menulis project statement. Untuk program eh, Fulbright Visiting Scholar, kita harus buat project statement yang meyakinkan tentunya ya. Pertama tentu mulai dengan struktur yang jelas, bahwa proyeknya mampu laksana dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Kemudian harus kita nyatakan dampaknya apa em, bagi Amerika Serikat atau masyarakat Indonesia atau bagi kebijakan nantinya. Kemudian atau mungkin dampak personal dan akademik gitu ya. Dan kita harus menyesuaikan apa proyek yang kita pilih dengan tujuan dari program Fulbright itu sendiri. Di sini tentu latar belakang itu sangat berperan penting, di mana kita harus memberikan konteks kenapa penting kita melakukan penelitian tersebut. Jadi untuk penelitian saya di biomonitoring mikroplastik, tentu biomonitoring mikroplastik ini sangat penting ya, karena dampaknya nanti adalah akumulasi mikroplastik dari air minum misalnya yang atau dari susu formula. Nah, akan berdampak pada kesehatan individu. Kemudian bisa juga kita pada bagian latar belakang kita kaitkan hubungan dari proyek kita dengan isu global atau kepentingan bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian sebaiknya hindari introduction yang terlalu umum dan tunjukkan adanya kesenjangan riset atau kesenjangan kebutuhan praktis yang akan dijawab oleh penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian untuk tujuan dan pertanyaan penelitian tuh harus spesifik, terukur dan realistis dalam jangka waktu eh, 3 sampai 6 bulan. Nah, struktur berikutnya adalah metodologi atau approach yang akan kita lakukan dalam penelitian. Tentu ini sangat spesifik ya untuk masing-masing bidang. Dan kemudian luaran yang diharapkan seperti apa. Dan hendaknya dihubungkan dengan misi Fulbright untuk mutual understanding, kolaborasi jangka panjang, dan pertukaran pengetahuan. Kemudian pada project statement, Bapak Ibu juga nanti bisa jelaskan bagaimana proyek akan keberlangsungannya ya, keberlanjutannya setelah kita pulang. Apakah ada rencana riset lanjutan, joint grant proposal, dan sebagainya. Kemudian pada project statement juga kita hendaknya menunjukkan adanya elemen manfaat yang mutual bagi Amerika Serikat, misalnya kontribusi pengetahuan, kolaborasi riset, perspektif baru dari Indonesia, dan bagi Indonesia tentu transfer pengetahuan, keterampilan, skill baru, teknologi, peningkatan kapasitas akademik, dan bagaimana kontribusi kita untuk solusi masalah lokal atau ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa menonjolkan keunikan kita, misalnya dalam jika saya adalah apa di bidang kesehatan lingkungan, tentu saya akan menonjolkan apa kepakaran dan pengalaman saya sebelumnya dan kaitannya dengan proyek yang akan dilakukan dan relevansinya dengan masyarakat. Kemudian perlu ditekankan dalam project statement Bapak Ibu adalah kolaborasi interdisiplin jika relevan ya. Dan tunjukkan rekam jejak yang memang menunjukkan kita kandidat yang siap berkolaborasi dan tidak hanya sekedar belajar. Nah, tentu gaya penulisannya juga jangan terlalu teknis seperti itu ya, karena nanti reviewer dari aplikasi Bapak Ibu juga
adalah pakar dari berbagai bidang seperti itu ya. Kemudian ini hindari jargon berlebihan, seimbangkan antara kejelasan akademik dan storytellingnya. Kemudian kalimat aktif bisa dan positif dapat digunakan. Dan ini beberapa hal teknis yang diperhatikan reviewer ya. Waktu saya seleksi wawancara reviewer, masukannya adalah project statement saya waktu itu tidak menyertakan timeline, tapi hal-hal lainnya cukup meyakinkan. Jadi saya diminta revisi menambahkan project timeline ya. Nah, saya missing waktu itu ya. Nah, jadi mungkin tunjukkan bahwa timelinenya itu memang dari bulan ke bulan gitu ya, sesuai dengan eh, luar yang dicapai sesuai dengan durasi ya dari em, skema ini. Kemudian, nah ini tips mencari research advisor. Saya merasa beruntung sekali ya, bisa belajar dari ahli yang tepat seperti itu. Em, Sebenarnya semua berasal dari ketertarikan ya. Kita paham bidang kita, know your field. Nah, kalau kita paham bidang kita selalu mengikuti publikasi terbaru. Pada waktu itu, publikasi terbaru ya tahun 2018 itu ya tentang synthetic polymer contamination in bottled water ini ya. Jadi ini yang saya bilang kontaminasi mikroplastik ya pada air minum botolan seperti itu. Nah, karena saya tertarik dan peneliti utamanya di sini adalah Sherry Mason ini, saya langsung eh, menghubungi beliau ya, menghubungi Dr. Mason ini. Eh, Sebelumnya tentu saya riset dulu sedikit. Beliau itu bekerja di Departemen Kimia ya, State University of New York at Fredonia, New York, United States. Jadi saya pedoman memilih advisernya bukan berdasarkan lokasi atau apa institusi yang terkenal, tapi berdasarkan keahlian dari eh, penelitinya gitu. Saya langsung menghubungi Dr. Mason ini. Kemudian proyek saya itu juga terinspirasi dari penelitian dari Philip Schwabel ini, di mana dia mendeteksi mikroplastik pada feses manusia ya. Tapi ini di penelitiannya di Jerman gitu. Jadi saya coba kombinasi dua publikasi ini untuk em, memformulasikan penelitian saya waktu itu. Jadi dari publikasi Dr. Mason itu saya email beliau, em, dan sebelum email lah ya tentu saya googling dulu, ternyata beliau memang leading academics ya, beliau memang expertnya di bidang eh, kontaminasi ya, kontaminasi lingkungan. Kemudian saya email beliau dan beliau membalas ya dalam waktu singkat, beliau membalas tapi menyatakan bahwa em, penelitian yang ingin saya lakukan itu tidak sesuai dengan keahliannya. Dr. Mason bilang beliau hanya meneliti sampel non-biologis, sementara saya ingin meneliti pada feses. Dan Dr. Mason merefer saya ya, sebaiknya kamu ke labornya Christy Tyler saja karena Christy Tyler fokus di sampel biologis. Nah, itulah em, ceritanya kenapa saya berakhir di labornya Prof. Christy Tyler di Rochester Institute of Technology. Jadi ya setelah know your field, publikasi terbaru apa, penelitian projectnya nanti seperti apa, Bapak Ibu bisa hubungi peneliti terkemuka di bidang tersebut. Dan tentunya em, kesimpulan, terakhir ya kesimpulan buat untuk saya program Fulbright Visiting Scholar tidak hanya memberikan pengalaman riset di luar negeri, tapi juga katalis transformasi akademik, institusi, dan terutama katalis transformasi pribadi yang akan berdampak pada
berbagai bidang dalam kehidupan saya dan Fulbright Visiting Scholar menjembatani ilmu pengetahuan, budaya, dan kemanusiaan dalam skala global. Nah, jadi sengaja saya pilih foto bersama maskot Rochester Institute of Technology ya di akhir slide ini. Ini maskot ini adalah seekor harimau yang namanya Richie ya. Jadi harimau ini dalam pose mengaum. Jadi saya uh, merasa setelah pengalaman saya dengan Fulbright Visiting Scholar, saya siap mengaum ya di institusi saya, istilahnya berkontribusi lebih lebih banyak lagi seperti itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof. Cimi. Di slide terakhir saya lihat ada ini ya, bukan satu macan, tapi dua macan tuh. Yang satu lagi manis dan cantik. Baik, terima kasih. Prof. Cimi, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami informasikan bahwa acara hari ini recording dari Zoom meetingnya dapat Bapak Ibu lihat nanti di YouTube Pusat Urusan Internasional Universitas Riau. Sedangkan informasi tentang kegiatan dapat dilihat pada Instagram kita @pui_unri. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan open mic untuk bertanya langsung. Dari Pak Joko Semiaji, mungkin ada pertanyaan? Atau Bu Nur El Goldamer? Terima kasih Pak Hendra Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.